Profitnya berapa sekarang? 66% ya? Iya, di bulan Iya kemarin. kan? Berarti sekarang udah separohnya ya, hampir separoh. Itu ini orang bisa berubah kalau jurnal Eh, doang nih. Udah poinnya itu. Kalau lu nggak jurnal, lu iya. nggak akan selamat, lu bakalan kayak gitu terus. NSR gitu. NSR itu apa sih? SNR, support and resistant. Share. Itu minus 3.000 itu udah entry-nya layering. Atas bawah sikat. Gimana pula, Gus? Ya kan, aku bercermin aja kok orang-orang bisa gitu. Aku berpikir di sana. Cuman kalau sendiri kan kayak nggak mungkin gitulah growing cepat. Akhirnya minta bantuan ke orang lain kayak ke Bang Jajang, ke cara entry-nya tuh kayak nggak puas gitu. Akhirnya kenapa bisa berubah dan gue jurnal deh gitu kan. Layer-layer katanya bikin bikin cepet kaya gitu. Kalau misalnya Iya, entry 1% itu kapan kayanya katanya sih gitu Mas Ojet. ya Oke, jadi Mas Ojet di sini aku mau nanya dulu ya sebelum eh seperti biasa gitu. Ini bulan pertama ya Mas Ojet ya. untuk review jurnal, iya bulan pertama Bang. Iya, bulan pertama. Tapi masuknya itu dari kapan ya Mas Ojet ya? Aku lupa deh. Ke MOV Iya. eh, Agustus kalau nggak salah, Oh, awal bareng Agustus. bareng Mas Hale dong berarti. Barang Masrak kalau aku lihat itunya. Oh iya bareng Masrak ya, bareng Masrak. Oke. Ya, Berarti ini adalah bulan beda beberapa hari. pertamanya. Oke. Nah, sekarang aku pengen tanya sama kayak Mas Diar sebelum ngejurnal rasanya gimana Mas Ojet? Ya, apa ya, kayak nggak ada plan aja kalau nggak ada jurnal itu. Atas Iya. bawah sikat kayak layer-layer gitu lah. Iya. Terus akhirnya kenapa bisa berubah dan gue jurnal deh gitu kan? Layer-layer katanya bikin bikin cepet kaya gitu. Kalau misalnya Iya, entry 1% itu kapan kayanya katanya sih gitu Mas Ojet. ya, iya. Cuman kayak waktu itu kan aku profit lah dari modal 20.000 sen tuh jadi 60.000 sen. Cuman cara entry-nya tuh kayak nggak puas gitu. Sekali entry itu kadang ada 5 layer, 4 layer profit, cuman kayak nggak puas, pengen berubah. Makanya dari itu curhat-curhat ke waktu itu ada ke Mang Jajang, ke Mas Wale. Akhirnya kata Mas Wale jurnal gini gini gini. Ujungnya jurnal juga. Iya, jadi jurnal juga ya. Sebelumnya aku udah ngasih masukan ya kalau misalnya jurnal lah Mas Ojet Iya, gitu. Terus kenapa enggak? iya. Kenapa enggak? Aku pengen tahu tuh. Itu emang aku awalnya apa ngejarnya profit. Jadi kalau kalau lulus itu kayak nggak terima gitu. Jadi malas ngejurnalnya. Ngejarnya Oh, profit terus di situ. terus kenapa Dan, enggak? Kan trading juga ujung-ujungnya profit terus. Terus kenapa enggak lanjutin lagi tuh nah, habit kayak gitu? pernah kan waktu itu aku loss 10% dari modal tuh, alah puyeng banget, males kataku. Ujungnya kan iya juga profit tapi nggak sesuai kemauan loh, nggak secara bener tradingnya gitu. Iya. Terus sekarang Males gimana? matakan. Terus sekarang gimana? Kalau sekarang kalau sekarang mendingan sih, alhamdulillah jadi kelihatan gitu growingnya. Kalau Iya, dulu kan nggak di jurnal nggak tahu mau apa mau loss mau win ya itu udah aja ada di MT nggak ada di catatan lainnya. iya. Buat reviewnya juga susah gitu. Kalau sekarang alhamdulillah lah sedikitnya ada perubahan gitu semenjak jurnal. Kalau lolos juga bisa koreksi sendiri salahnya di mana. Kalau emang nggak tahu kesalahannya di mana bisa ikut evaluasi dibantu evaluasi sama yang lain gitu. Tapi ini Gitu menurut sih. aku ya, ini yang aku lihat ya. Ini nggak tahu kenapa kalian juga ngerasa gitu nggak sih? Mas Ozet ini change-nya tuh cepet banget. Dalam arti Mas Ojek nih dulu tuh parah banget threadnya emang. Aku aja pas Mas Ojek nge-DM, elah lu gak nge-jurnal, males banget gue review. Udah gitu kadang kan pernah juga tuh screenshotin MetaTrader-nya. Mas ini gue SL. Iya. Terus ke tanda panahnya, lu planning lu mana kocak? Gitu loh maksud waktu dulu tuh. Ya kan udah gak ada Iya. planning. Minta evaluasi trading view-nya tuh. Cuman tanda panah merah sama tanda panah hijau. Bagaimana bisa review? Kayak males Iya banget loh makanya dulu. itu. Apa namanya trading view juga kan. Bikin trading Mm-mm. plan di trading view males banget gitu. Nah maksud aku adalah bisa ceritain nggak proses yang tadinya dulu tolol gitu kan. Nah sekarang Mm-mm. jadi mantep lah gitu. Ya kan aku bercermin aja kok orang-orang bisa gitu. Aku berpikir di sana. Cuman kalau sendiri kan kayak nggak mungkin gitulah growing cepat. Akhirnya minta bantuan ke orang lain kayak ke Bang Jajang, ke Bang Alil, ke Mas Iya. Wale, Gus Sidik semuanya kayak di DM gini gini gini. Iya. Ceritain lah. Akhirnya kan banyak masukan. Ujungnya seperti ini sih. Oke langsung aja kita review jurnalnya. Di bulan Iya. pertama nih ya Mas Ojet ya. Aku sebenarnya jurnal tuh di Oktober dari itu tuh modal berapa ya? $200 kalau nggak salah di akun normal.
dari itu kan ada nih. Nah, ini kan kayak banyak lossnya. Terus di sini tahulah aku ada problem di toko usahaku. Aku curhat ke Mas Wale, katanya ya udah daripada ganggu psikologi trading, forward aja. Dari sini aku WD semua, pindah lagi ke akun Sen yang ini. Nah, Modal lagi yang $200 itu profitnya jadi berapa? jadi 270-an nih. Oke, 270 berarti untung $70 ya. Heeh. Iya, full margin lah tau gitu, gimana sih? Oke, lanjut. Di WD semua, pindah lagi ke akun yang ini yang Sen. Dari sini mulailah. Dari mulai lot 0,01 naik, ujungnya konsisten di satu aja lotnya. Terus, Sekarang rencananya sih bulan sekarang mau naik lot jadi 2, insya Allah. iya, Konsisten. bulan sekarang, Tapi ya. aku tuh ada pikiran gini sih, pengen kayak compound lot, cuman kayak belum sanggup gitu. Oh, asymmetric Psikologisnya. compounding. Ya, nanti aja Iya. itu mah kalau udah 3/3 bulan atau misalnya udah dapat modal dari Sen ya, gitu. Itu nanti pelan-pelan dulu aja gitu. Nah, tapi profitnya berapa sekarang? 66% ya. Iya, di bulan kemarin. Iya kan? Sen berarti sekarang udah separohnya ya, hampir separoh. Itu ada deposit lagi nggak sih? Apa yang kemarin aja ditarik habis itu taruh sini? Yang kemarin aja ditarik taruh sini $150. Direction gimana direction? Dari sebelum trading sampai sekarang itu direction gimana? Untuk sekarang, Iya, nah aku tuh manfaatin di sana kalau misalkan hijau nih, aku berani TP panjang. Kalau misalkan di 1 ke 2 atau 3 ke 4 tuh masih disikat, cuman TP-nya tuh agak pendek gitu. Iya. Zona gimana? Dulu kan kagak ngerti zona kan? Kalau zona aku masih ngulik-ngulik sendiri. Kayak kemarin kan sebenarnya zonaku tuh apa ya kata Mang Jejang namanya? NSR gitu. NSR tuh apa sih? SNR, support and resistance. Nah, itu kata Iya. Mang Jejang tuh itu Iya. namanya NSR. SNR. Soalnya kan aku NSR. Iya. SNR. Soalnya kan panjang, udah lanjut. Aku kan pernah privat nih sama Mas Wale ya, Iya. waktu sama Jul juga. Iya. Kata Mas Wale, lu backtest aja. Aku coba backtest selama 1 minggu dari high time frame, kalau time frame terus backtest nyari Elliotnya. Tapi pas di next week-nya ketemu Mas Wale, aku cerita, aku udah backtest nih semua kok kayak masih bingung gitu. Tentuin zonanya, terus entry-nya gimana. Terus Mas Wale bilang, tuh kan dari satu direction tuh kayak 2 ke 3 tuh kan ada candle merah, ada candle hijau. Coba lu cari tahu, katanya. Kenapa di sana ada candle merah sama hijau? Kenapa bisa turun di sana, bisa naik di sana? Lu cari tahu caranya backtest. Akhirnya aku coba backtest di sana. Akhirnya nemu zonanya di kayak gitu, di SNR. SNR. Nah, itu. Iya. Sama Mas Ojet walaupun kadang lupa namanya atau apa kayak gitu-gitu, tapi masih mau ngejurnal gitu. Karena ya balik lagi ya, trader pemula itu kalau buat jurnal di bulan pertama itu sulitnya luar biasa, Mas Ojet. Iya. Itu melawan diri sendiri, ngerubah habit. Bener. Gitu kayak males banget nih, tapi harus jurnal, gue pengen Bener. bisa gitu. Nah, dari situlah nanti habitnya akan terbentuk lama-kelamaan. Nah, Mas Ojet itu pertama kalinya ngejurnal itu berantem sama dirinya sendiri itu gimana tuh, Mas? Sebetulnya aku awal jurnal ya kayak jurnal aja, cuman kayak reasonnya tuh nggak dicantumin, jadi bingung kayak mau review nih. Cuman waktu bulan sekarang nih ya, di Desember ini kayak udah ditulis gitu reason entry-nya kenapa gitu. Tapi udah mulai paham ya, udah enjoy nggak sih ngejurnal tuh? Enjoy lah sekarang. Iya, karena tahu di mana tololnya kan. Iya. Sekarang udah nggak tolol lah. Iya. Udah Kemarin aja kepencet entry malah diterusin sampai SL kan tolol. Tulis lagi di Oke lah, seperti biasa kita minta masukan ya ke gurunya dulu nih ya, Mas Wale. Capek dengernya. Capek dengernya. NSR apaan? SNR. Gimana ya? Jul, itu kan sebenarnya waktu itu kan kalau gue ceritain detailnya lagi ya, kenapa bisa akhirnya one-on-one sama aku sama Jul lah. Mungkin nggak banyak yang tahu kan. Jadi biasanya kan weekend tuh aku sama Jul sama Ozet nih. Awalnya kan gara-gara waktu habis evaluasi kita malam biasanya kan masih VC kan, ngobrol-ngobrol biasa lah. Cuman waktu itu kan awalnya yang dari Jul dulu tuh, akhirnya si Ozet juga minta ajarin kan. Cuman aku bilang udah bareng aja sekalian sama Jul. Jujur sih kadang salut ya emang kayak mentor kayak Bang Adil gitu. Sabarnya kan luar biasa, apalagi aku ngadepin satu gini aja udah ngelus dada mulu.
Untung nggak ngelus burung. Tapi salut ya sih, tapi aku kenapa masih bisa tuh karena dia respect satu sama lain. Jadi OZ-nya kan juga nyatet semua tuh, benar-benar dicatat gitu. Terus ya walaupun beberapa ada yang salah karena kan kalau OZ bahasa Inggrisnya agak kurang ya. Ya. Jadi kadang yang aku sebutin aku jelasin sama OZ ditulisnya salah mas, belum dikonfirmasi dulu ini tadi yang itu. Iya. Jadi kebalik-balik. Iya. Tapi ya apa lucu juga sih kayak fair value gap, FFG dia pakai PG ada juga LPG sekalian ya gas. Lanjut. terus juga kalau weekend maksudnya VC juga aku nggak treatment as a mentorship sih, lebih kayak nongkrong sama teman aja. Kita kalau VC bisa jam-jaman, bisa 8 jam 10 jam gitu ya nggak terasa aja tapi udah malam kalah kita main biliar ya. jadi ya iya. Terus ya salutnya yang pertama benar-benar niat belajarnya ada gitu dari nyatet segala macam, walaupun memang FOMO sama amigdalanya belum 100% hilang ya, tapi kalau kita ngomongin progres sih pesat banget. Apalagi tahu sendiri kan, aku juga ngeliat yang MetaTrader-nya, aku ingat banget tuh waktu kita mancing ada screenshot MetaTrader. Aku kan bilang tuh kalau Mas Awi juga tolol nih, nggak ketolong ini mau ketolong gue bilang gini juga kan Mas Wale, kalau misalnya ini orang bisa berubah kalau jurnal doang nih, udah poinnya itu. Kalau lu nggak jurnal, lu nggak akan selamat, lu bakalan kayak gitu terus gitu. Ya udah ntar lihat progresnya aja, mau jurnal apa kagak. Momennya tuh bareng, iya momennya tuh bareng pas aku nololin si Jul yang buat jurnal itu, bareng ada OC. Ya udahlah, tapi itu kan kalau nggak kemauan diri sendiri nggak akan bisa berubah kan. Kedepannya sih konsisten aja sih, kurangin FOMO lah. Mungkin kalau toleransinya mungkin karena ada masalah pribadi juga di luar trading. Jadi waktu kemarin juga aku nyaranin sih better libur dulu aja, karena pun aku melakukan hal yang sama. Nggak usah hilangin dulu stigma atau perspektif tentang lo harus profit itu. Ntar dulu kalau udah oke segala macam konsisten tuh profit ngikutin. Gimana Bang? Mungkin ini trader yang grow-nya lumayan cepat juga ya. Cuman di sini yang tadi dari jurnalnya aku ada lihat yang SL-nya belum konsisten ya. Nggak di fix XL maksudnya, bukan SL konsisten ya. Iya jadi salah nanti. Masa konsisten SL nanti. Ya gimana gitu ya. SL-nya belum di fix ya, belum di fix 10 pips ya. Oke lah, gak jadi masalah ya untuk ini. Tapi mungkin untuk bulan Desember sekarang gimana caranya nih supaya SEA-nya bisa tetap di 10 pips. Berarti konfirmasinya ya Mas Ojet di sini ya. Konfirmasi entry nih. Terus jujur aja ya, progresnya kenapa aku bilang cepat karena aku sendiri sering di DM sama OZ dan aku ketawa loh. Ini apaan MetaTrader gitu. Bang Jajang sampai baper ya. Oh gimana nih, kayak panik banget ya. Wah ini bingung, ini kayak gimana harus ngerubahnya gitu kan, meskipun ya jujur aja dia bilang kan meski ujung-ujungnya dia profit, tapi kalau tradingnya kayak gitu atas bawah disikat terus, ini harusnya kayak gimana ya Bang? Aku jujur nih cara ngadepinnya gimana sampai ngobrol ke Bang Alil gitu kan ya, tapi makin kesini kayak kelihatan perubahannya. Good luck ya, semoga konsisten juga profitnya. Terus untuk istilah-istilah trading mungkin itu bisa dicatat sambil browsing juga ke depannya ya, supaya nanti nggak salah persepsi nih gitu ya, supaya nggak salah persepsi. Terus apalagi ya kalau yang aku lihat dari untuk masalah TPM PR Mas Ojet ya, TP minimum nih. Apa? TP minimum Mas Ojet, minimum TP-nya, pengen TP-nya di berapa? Karena aku lihat Mas Ojet sekarang pengennya TP panjang ya. Karena udah 30 pips, 40 pips, market balik lagi itu ya udah BP, SL atau TP, BP gitu istilahnya kayak gitu. Padahal dengan TPM-nya dilihat gitu, bukan dilihat sih dipakai, itu probabilitasnya bisa nyampe seperti mendekati Mas Tiar kalau yang lihat aku dari profit and loss ya. Keseringannya itu tuh lumayan loh, 1/3 juga, 1/3 dengan probabilitas yang tinggi itu seperti Mas Tiar itu 1/2, 1/3, 1/7 paling gede ya Mas Tiar tadi itu, atau 1 banding berapa ya tadi. Nah itu dengan
mengangkat probabilitas itu profitnya bisa lebih gede. Tuh. Jadi dipertimbangin lagi gitu Mas Ojet maksudnya. Pertimbangin lagi ya. Gitu ya. Iya. Supaya ini bulan sekarang nih mumpung awal-awal bulan, nanti kalau seandainya ada market balik lagi ya udah apapun yang terjadi 30 pip aing TP. Kalau dia market balik lagi. Gitu. Iya sih. Lanjut pun nggak jadi masalah. Ada lagi Mang Jajang, aman? Masih aman sih itu. Cuma TPM aja sekarang yang harus jadi PR Iya. itu. TP Supaya minimum. meningkat Iya. probabilitasnya. TP Iya, minimum. Oke, thank you Mang Jajang. Gimana Gus? Lu lihat Ojet, lu tahu Apa banget lah. Lu tahu banget Ojet lah, tahu banget lah. Iya, makanya gara-gara ke Ojet. Cuman ya awalnya apresiasi lah. Ojet kan kayak dari nol ya. Ojet kayaknya traders yang cepet banget. Lu kan dari nol ya. Sampai sekarang lu deh di kayaknya paling cepet yang benar-benar dari nol ya. Iya, bahkan bukan dari nol Gus, Iya. dari minus Gus. Minus. Iya, itu minus 3.000 itu udah entry-nya layering. Atas bawah sikat. Gimana pula Gus? Tuh kalau lihat entryan dulu Ojet kan serem banget ya. Iya. Kayak jemuran. Untuk sekarang sih apresiasi juga ke yang ngajarnya Mas Wale ya. Dia Iya, tahu Mas gimana Wale. dia cara ngajar. Iya. Emang ditolol-tololin kali ya. Lu kalau lihat Udah makanan itu mah. sekarang progresnya keren banget ya. Kayak kalau dibandingin sama aku tuh aku berapa lama coba? Hampir 2 tahun ya Mas aku ya. Iya di sini dari first step pertama. Lu keren Jet. Cuman ya kayaknya psikologisnya perlu diperbaikin ya. Memang udah lebih baik dari dulu ya. Karena kan kalau lihat entryan yang aku notice ya, aku pribadi notice tuh kadang suka extreme entry. Terus terlalu banyak trade kayak overtrade. Nggak masalah sih kalau mental lu terima itu sih. Kalau psikologis lu terima ya udah nggak apa-apa. Cuman kan kalau gue tuh habisin energi ya. Biarpun kadang kayak atas bawah di bawahnya ada zona lagi masuk. Cuman kalau lihat Ojet sih kadang kayak banyak banget ya. Wajar Di gue. zonanya Baru bulan Benar. pertama. Kan emang gue suruh. Iya. iya, cuman Iya. kayak kalau Iya. psikologisnya aman, oke sih. Oke. Tapi aman gak Jet? Asumsi pribadi aku Psikologis aja Jet? itu. Ya kalau dibilang aman sih lumayan, cuman mesti diperbaiki lagi sih di Ah, psikologisnya. Iya. Siap. Ada lagi Gus? Lanjut dulu Gus. Bisa. Nanti Aing nih yang nambahin nih. Iya, sisanya aman sih Jet. Sisanya lu Elliot udah paham. Iya. Walaupun Kayaknya namanya faktor lupa tuh ya. Ini apa nih Elliot Ya, bentar? nama-namanya. Nggak apa-apa. Cuman ya semangat. Ya semangat. Kayaknya ini Ojet banget sih kalau di aku ya. Iya. Semangat Jet. Oke, thank you. Yoi. Thank you Gus. Halo Mas Ozet, salam kenal ya. Iya, Gua akhirnya salam kenal. tanya lu. Apa? Lu dari kemarin kan lihat-lihat chatnya doang kan di Iya. profit and loss kan. Iya. Keren juga nih orang, entry terus atas bawah. Kalau menurut gua ya, tadi kan kayak ada sebenarnya bukan diledekin sih. Jadi yang tadi misalnya nggak paham istilah dalam trading ya. Kalau Iya. menurutku sih Mas Ozet kayak itu what the fuck aja lah. Itu kan yang penting tahu basic metodenya kalau menurutku ya, walaupun aku juga Iya. masih belajar. Yang penting tahu basic metodenya, terus kalau istilah-istilah itu benar kata Mang Jajang bisa di browsing. Yang penting lu paham apa yang dimaksud, itu aja udah. Iya, tapi gue ngeliat jurnalnya keren banget, hijau semua. Gokil. Iya. Iya, kalau nggak BP hijau BP udah risknya kecil banget. Duh, nambah idola lagi aja pusing. Idola semua. Iya. Jago-jago banget. Gila. Gokil. Enggak lah, masih belajar. Enggak sih, tapi ya maksudku kadang kan gini ya, mungkin ya. Gue di awal tuh kan kayak ngerasa masih canggung misalnya mau nge-share analisa gitu ya misalnya. Iya. Tapi gue salut sama Mas Ozet, cukup rutin kan nge-share Iya. snapshot trading view-nya. Itu juga bisa jadi bahan belajar sih buat teman-teman di sini kan, apalagi baru kayak gue gitu misalnya. Jadi itulah yang gue seneng dari MOV. Walaupun gue nggak pernah join yang lain ya, tapi gue langsung ngerasa klik aja gitu sih. Karena emang kayaknya kita semua tujuannya sama gitu ya, pengen jadi trader yang profit konsisten ya. Iya. Semoga kita semua bisa mencapai titik itu sih sebetulnya. Good luck buat Mas Ozet.
Siap. Thank you. Atas nama Bapak, ayo gini dulu. Atas nama Bapak. Ya gitu aja. Good luck ya. Ya, good luck. Oke, thank you Bang. Thank you. Oke, ini dari aku ya, Mas Ojet. Jadi kita udah euforia lagi ya tadi, balik lagi ya ke situ ya. Nextnya Mas Ojet mau ada target apa nih buat ningkatin skillnya? Untuk jangka pendeknya sih kayak pengen ngebenerin psikologisnya dulu sih untuk sekarang. Oke, gitu. Soalnya kan, masih masih aku rasa emang masih kurang gitu di psikologisnya. Nah, makanya kan kemarin aku memang untuk khusus bulan pertama pemula ya, itu emang harus aku kalau bisa overtrade deh. Nah, tujuannya apa? Ketika kita overtrade, nanti kan kita bisa lihat nih mana data yang sering loss, mana yang sering profit gitu. Jadi nanti yang sering loss ya udah nggak usah dipakai lagi gitu maksud aku. Gitu. Nah, harusnya bulan kedua ini udah ditingkatin nih Mas Ojet probabilitasnya. Gitu loh, Mas Ojet. Jadi next probabilitasnya di ini lagi, zonanya difokusin lagi. Nggak apa-apa, awal-awal tuh Mas Ojet kayak ada zona sell, sikat sell, zona buy, sikat buy. Yang penting apa? Ada zona, itu yang penting. Gitu, karena kebanyakan ya orang-orang itu entry kagak ada zona di entry. Ngapain abang-abang gitu. Tapi Mas Ojet ngerasa better nggak? Yang dulunya nggak ngerespon zona, sekarang entry di zona aja gitu. Walaupun zona atas bawah sikat ya, gitu. Untuk sekarang sih emang ngerasa gimana ya, ngerasa bener aja gitu entry-nya di zona. Cuman meskipun aku masih kayak agak, kalau di komen kayak Ketagus itu kayak masih ekstrim entry-nya. Next-nya sih aku mau lebih belajar di konfirmasinya sekarang. Biar kayak zonanya ini udah dapat. Ya itu. Terus kayaknya tadi apa, zonanya udah dapat terus? Iya, kayak zonanya udah dapat. Ujungnya kan kalau misalkan zona dapat, entry itu kan belum terdiri spek, kadang dijebol, kadang ini jadinya FOMO zona. Aku mau ngurangin itu sih. Sekarang kebanyakannya FOMO zona aku. Oh, nggak apa-apa menurut aku FOMO zona. Iya, nggak apa-apa. Tapi next harus dipilih mana zona yang oke gitu. Yang ngeri itu di trading itu adalah FOMO konfirmasi entry. Itu ngeri itu soalnya. Sekarang Mas Ojet aja FOMO zona aja segini kan? Iya kan? Tahu gitu full margin kan? Enggak. Nah, ditanya tuh sama Mas Ageng tuh ekstrimnya gimana gitu katanya. Iya, kayak apa, udah nyentuh zona, belum ada konfirmasi, belum apa-apa udah entry. Itu kan masuknya high risk, masih ekstrim gitu entry-nya. Soalnya kan itu meskipun udah masuk zona belum tentu direspek kan, kadang bisa dijebol terus. Iya. Mantap lah ya Mas Ojet. Bisa nih jadi the next Mang Jajang. Anjay. Amin. Ya udah, paling pesan aku itu aja ya. Balik lagi nanti di backtest lagi zona atas bawahnya itu, kalau misalnya memang menurut Mas Ojet itu ketika nge-counter works bekerja bisa dilanjutin nggak apa-apa gitu, atau dikurangin gitu aja sih Mas Ojet gitu. Terus nextnya harus ini ya, kalau bisa udah nggak usah deposit lagi lah Mas Ojet. Ya semoga nanti Pak profitnya bisa jadi modal nanti di akun standar tuh kayak Mas Tiar. Itu aja, fokus lagi lah. Tapi ya jujur sih, paling deposit dipindahin ya. Iya, dipindahin ke standar nanti gitu. Sekarang forward aja dulu, nggak usah buru-buru, nyantai aja, nggak akan kemana. Karena gini, aku waktu ngobrol kemarin sama di rumah Om Julek sama Mas Ageng sama Bang Ben sama Mas Atta, aku ingat banget kata-kata Om Julek segini. Iya ya, kita lebih baik kita fokus buat ngembangin diri. Kenapa? Ketika kita trading itu, kalau misalnya kita emang bisa, ya kan, katakanlah kita kaya raya gitu lah ya, dari trading atau dari investasi meledak gitu ya, itu nanti kalau misalnya kita suatu saat nggak bisa atau kita miskin lagi, kita masih bisa kaya lagi. Poinnya di situ. Jadi mau modal kecil apapun, karena habitnya udah terasah dan itu udah dijamin nggak akan pernah miskin. Beda sama halnya kalau kita itu trade cuman ngikutin sinyal doang, sinyal orang lain. Kita nggak tahu reasonnya apa, kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Ya TP ya bareng-bareng, SL ya nyalain orang, kan pemula gitu ya gitu. Nah, jadi fokus ke habit lagi aja sih Jet, menurut aku ya gitu. Biar ya balik lagi, kita trading tujuannya pengen kaya guys gitu, pengen kaya, kita pengen punya kebebasan finansial juga ya. Semoga kita di sini semua tercapai guys ya, tujuan aku itu gitu. Karena balik lagi ya, sebenarnya udah bisa pensiun sekarang gitu, cuman aku pengen teman-teman juga ada progres juga. Biar kita pensiunnya bareng. Enak gak sih guys pensiun bareng? Kita mau kemana-mana ada waktu luang, jalan-jalan kemana ada duit,
nggak nyusahin siapa-siapa gitu, malah bisa ngebantu keluarga yang lagi membutuhkan, gitu kan poinnya. Ya pokoknya seperti itulah, pokoknya buat Mas OZ nanti probabilitasnya di bulan depan ditaikin karena udah merasa puas belum nih Mas OZ dari entry-nya di sini? Kalau sekarang sih aku pribadi sebut puas, saya masih ada yang kurang gitu. Oh, masih ada yang Jadi kurang. masih mau nyari banyak-banyak data lagi lah untuk next-nya. Iya. Cuman untuk target bulan depan emang di probabilitas sih untuk sekarang. Bikin Oke. itu dulu. Oke, ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup Mas Ojet, boleh? Ya. Oh iya, sorry, ini aku potong nih, aku lupa nih ya. Mas Ojet itu kan sangat banget emang suka lupaan ya orangnya. Gampang susah banget buat nangkep gitu. Tapi ngerasa ada perbaikan gak sih setelah belajar trading? Gimana ya? Kayaknya ada sih. Ada, cuman gak sadar aja ya. Iya. Terus aku mau tanya nih Mas Ojet, tapi ini personal ya, boleh jawab boleh enggak ya? Iya. Waktu kecil itu Mas Ojet pernah ini gak sih dibully atau misalnya dicengin yang bikin Mas Ojet tuh kena yang jadi down gitu atau kena mental gitu? Kalau untuk dibully enggak sih. Kayak dulu aku sih sebenarnya dari hyperaktif lah kalau dari kecil sampai SMP SMA. Cuman kayak dari SMA sampai sekarang tuh kayak introvert gitu. Makanya jadi ada swing, jadi ini pendiam. Ada ini ya. Jadi ada mood swing gitu ya, yang tadinya hiperaktif terus jadi itu penyebabnya apa ya Mas Ojet kalau boleh tahu? Kenapa bisa introvert dari yang tadinya extrovert? Mungkin kan aku kayak kenal game itu gak fokus bener game tuh kan mulai dari SMA ya. Kayak keseharian tuh terus aja di game, di rumah di game, nggak tahu dunia luar. Dari situ sih kayaknya. Oh, berarti gara-gara main game nggak dikontrol. Nah, gitu. Ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting di sini ntar kita sosialisasi lagi ya maksudnya. Biar kita semua di sini maksud aku adalah kita semua di sini harus punya value guys. Apapun value-nya kita harus punya value, itu poinnya. Ada kata-kata nggak buat Mas Wale? Your mentor. Untuk Mas Wale emang keren sih. Makasih banget. Berkat bukan Mas Wale aja sih sebenarnya, berkat semua aku bisa sampai di titik ini sih. Banyak-banyak ngucapin terima kasih lah. Utamanya buat Bang Alil sama Mas Wale. Berkat mereka aku bisa sampai sekarang ini. Siap, mantap. Yang penting dilanjutkan, diperbaiki mana yang salah. Ya percaya sama diri sendiri aja. Poinnya itu. Udah. Iya. Jangan pernah FOMO sama siapapun. Percaya sama diri sendiri karena kegagalan itu guru terbaik ya, balik lagi. Mentor terbaik tuh kegagalan kita sendiri gitu. Bukan aku, bukan siapa-siapa. Oke, jadi thank you semuanya. Kita udah kelar nih. Sekali lagi congrats buat Mas Ojet karena sudah mengalahkan kemalasannya. Ya, Mas Ojet. Semoga nanti di akun standar bisa lebih tenang. Gitu. Oke, sekali lagi deh. Amin. Ya, sekali lagi Mas Ojet, masukan buat teman-teman yang pemula dah. Udah itu udah kelar dah. Iya. Masukan buat pemula, jangan lupa backtest, forward test, jurnal. Intinya itu sih di 3 itu untuk langkah awal. Ya. Backtest, forward test, jurnal. Udah sih itu. Oke. Insya Allah bakal ketemu jalannya di sana. Siap. Thank you Ojet. Selamat malam.